Oh, enggak. Ya. Oke. Bisa, Dek? Bisa? Iya dok, sudah terlihat dok. Bisa. Ya, mohon maaf. Ada salah pencet. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan lagi enggak? Sementara enggak ada. Tidak ada dok. Oke. Bagaimana cara memonitor supaya ketahuannya lebih dini? Tadi kan problemnya kan kalau makin dini ketahuan, maka makin baik. Nah, yang diagnosis itu kan untuk tahu DSM-5 itu kan dokter atau dokter umum atau dokter spesialis. Bagaimana di komunitas di masyarakat? Maka sekali lagi kita sudah punya tool untuk memeriksa pemantauan tumbuh dan kembang. Saya mohon mahasiswa pernah punya atau membuka buku ini. Nah, buku KIA. Di dalamnya itu ada tool-tool untuk memantau pertumbuhan ya. Nah, siapa yang memantau? Tadi kan ada faktor risiko. Kalau faktor risikonya ada tinggi, maka dilakukan oleh dokter. Kemudian diagnosisnya sekali lagi, kalau perlu diagnosis yang terpadu ya. Jadi karena dampak dari diagnosis itu sangat besar, maka harus dilakukan oleh tim ya. Nah, di KMS salah satu tool untuk menilai ini adalah bahwa di Kemenkes, coba panjenengan nanti cari, ada buku-buku tentang pedoman deteksi dini kelainan tumbuh kembang balita. Kemudian ada lagi pedoman pelaksanaan didik stimulasi di SD IDTKA, yaitu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Bentuknya kayak apa? Ini kan pertumbuhan ya. Ini pertumbuhan. Nah, misalnya ada anak lingkar kepalanya abnormal ya, kamu harus deteksi untuk perkembangannya harus bagus karena resikonya kalau tidak ternyata kepalanya kecil, kemudian perkembangannya tidak baik ya, maka terapinya harus dini ya. Nah, tadi ada buku namanya Pra-Screening Perkembangan oleh orang tua dengan buku KIA. Di dalamnya ada kayak gini, 1 bulan menatap. Kalau ada satu yang tidak normal, Anda harus rujuk atau segera dievaluasi. Misalnya 3-6 bulan tidak meniru bunyi, dikasih benda tidak meraih, belum tengkurap, maka hati-hati. Sampai dengan 6 bulan kondisi itu tidak terjadi, maka kita harus curiga adanya kelainan. Ya. Terus, nah ini contoh questionnaire plus screening anak umur 3 bulan. Misalnya, ini pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Kalau ya, dijawab ya. Kalau tidak, ada beberapa pertanyaan sampai 10. Ya. Kemudian setelah itu, Anda jumlahkan nanti. Ya. Anda jumlahkan, kalau jumlahnya kurang dari berapa, maka dia ada faktor resiko gangguan perkembangan. Ini harus dirujuk ya. Di buku pra-screening tadi ada ya. Kemudian kalau anak autis, kita curiganya dan ada deteksi ini pada anak di atas 3 tahun ya, misalnya ada. Tidak kenal, ini anak ADHD. Di atas 3 tahun, anak tidak kenal lelah, aktivitas berlebihan, mudah gembira, mengganggu anak lain. Kalau iya, 1, 2 sering atau tidak. Kalau jumlahnya lebih dari 13, dia risiko ADHD ya. Ini kalau autis, ada CAT ya namanya ya. Ini ada risiko rendah, risiko tinggi. Kalau dia misalnya dari anamnesis ya, misalnya risiko tinggi menderita autism bila tidak melakukan A5. A5 itu anaknya tidak bermain seolah-olah membuat secangkir teh menggunakan mainan berbentuk cair atau jadi kalau dia dikasih teh atau teko atau apa, dia tidak berimitasi seolah-olah dia menaruh air ke cangkir, maka kita harus curiga salah satunya itu risiko tinggi autis. Nanti habis itu dirujuk. Setelah dirujuk, nanti diagnosisnya apa. Ya. Ada pertanyaan? Untuk autis dan ADHD saya kira sudah cukup. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan lagi enggak? Halo? Enggak Belum, ada ya? dokter. Oke. Kalau enggak ada, sekarang kita retardasi mental. Bisa dilihat? Bisa, dok. Halo? Bisa, dokter. Bisa ya. Retardasi mental berbeda dengan autis atau ADHD. Kalau ini menilai usia mental atau IQ ya, berdasarkan kemampuan menyelesaikan suatu masalah. Berbeda. Bisa saja anak dengan autis mengalami retardasi mental. Anak dengan ADHD mengalami retardasi mental. Karena tadi spektrum dari autis bisa gejalanya gangguan kognisi juga ya. Nah, ini nanti akan kita bahas definisi, klasifikasi, etiologi, tata laksana, dan pencegahan. Yang penting pencegahan. Nah, sekali lagi pada anak dengan retardasi mental itu seumur hidup. Jadi biasanya kalau IQ-nya misalnya diperiksa 60 ya tua, besok ya 60, remaja ya 60. Ya. Jumlahnya makin banyak di negara berkembang. Agak lebih banyak dibanding autis dan ADHD. Ya, retardasi mental lebih banyak, hampir 19/1000 kelahiran hidup, agak banyak ini ya. Tentunya menjadi masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, dan khas sekali jadi penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan. Tadi dari KMS sudah tahu, dari DDST-nya juga sudah akan tahu, Denver Development Screening Test akan tahu. Nah, AMD, American Association on Mental Deficiency, mengatakan bahwa retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi masa perkembangan yang dihubungkan dengan adaptasi sosial. Adaptasi sosial itu contohnya, misalnya 5 tahun harusnya sudah bisa bilang kencing atau berak pakai celana sendiri. Pada anak ini tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Kalau anak autis kadang-kadang bisa, bahkan 2 tahun dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri karena dia risih ya. Tetapi dia tidak akan pernah bilang. Kalau pada anak dengan retardasi mental, ngompol sampai 5 tahun ngompol nggak ngomong, berak juga nggak ngomong. Itulah. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan tugas sosial. Berbeda. Anak ADHD biasanya IQ-nya malah baik ya, dia bisa menyelesaikan ya. Buka pintu bisa. Kalau anak dengan retardasi mental, misal ditutup pintunya, dia bingung cara bukanya gimana, tidak bisa menyelesaikan tugas itu ya. Itu berbeda. Jadi antara retardasi, autis, dan ADHD tolong diperhatikan, ada berbedanya ya. Penurunan fungsi intelektualnya atau tes intelligence question-nya kurang dari 1 standar deviasi. Kejadiannya saat lahir sampai 16 tahun. Kalau terjadi misalnya sudah tua, tadinya pinter, bisa cari uang, kemudian kena stroke, kemudian dia pelupa, tidak bisa makan, ngebrok, tidak bisa pakai celana, itu ya bukan retardasi mental. Karena retardasi mental itu terjadinya dari 0 sampai tadi usia perkembangan, jadi sampai remaja. Kalau terjadinya setelah itu ya bukan retardasi mental. Gangguan adaptasi sosial, tadi menyelesaikan hitungan, misalnya tidak tahu warna, ya itu bagian dari suruh milih warna tidak bisa. Bahkan bahaya, tahu bahaya aja tidak bisa. Kalau misalnya api kadang dipegang, kalau retardasinya rendah sekali. Nah, klasifikasinya ada 3, ya, bahkan ada yang bagi 4 ya. Kalau yang ringan, yang moderate, yang berat, dan sangat berat. Dikatakan retardasi mental kalau IQ-nya kurang dari 70. Jadi kalau dites IQ kurang dari 70, yaitu retardasi mental. Sementara IQ itu adalah mental age dibagi chronological age. Jadi misalnya anaknya usianya 10 tahun, dia bisa mengerjakan tugas mental anak 15 tahun, maka dia 15 dibagi 10 kali 100, dia IQ-nya 150. Ya. Nah, IQ normal itu antara berapa? Ada yang tahu? IQ normal itu rata-ratanya berapa?
Oke, nggak ada yang jawab. Hmm. Jadi untuk mendiagnosis retardasi mental, diagnosis pastinya adalah dengan melakukan uji inteligensi. Ya, ini biasanya psikolog malah. Nah, tadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sangat berat. Ya, biasanya kalau yang ringan masih bisa sekolah, namanya di sekolah khusus ya. Kalau di sekolah umum gimana? Nggak akan bisa. Kecuali pada sekolah-sekolah namanya sekolah inklusi, di mana ada 1-2 gurunya yang diajarin khusus untuk mendidik anak-anak dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kalau mental ringan sudah masih bisa sekolah, mampu didik namanya. Biasanya terdapat gangguan berbahasa, jadi bahasanya juga terlambat, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bentuk kalimat, ngomongnya terlambat, tetapi masih mampu menguasai keperluan berbahasa sehari-hari, misalnya mau makan, mau minum, minta tolong masih bisa ya. Mampu mengurus diri sendiri, dia mencuci pakaian bisa, mengontrol saluran kencing dan cerna bisa ya, tidak ngebrok. Tetapi sangat sulit untuk mengerjakan tugas akademik, misalnya penjumlahan yang bertingkat atau pembagian, dia akan membaca menulis biasanya akan susah. Ya. Artinya kalau anak 7 tahun sudah bisa membaca, bisa huruf, bisa ngomong, kemungkinan retardasi mentalnya kecil. Kemudian retardasi mental yang sedang biasanya bersifat mampu latih atau trainable ya. Keterlambatan perkembangan bahasanya ada, penggunaan bahasanya sangat tidak banyak, dia akan mengalami kesulitan mengurus dirinya sendiri. Jadi dia berak, kencing, kan di pakaian, makan sendiri akan susah. Biasanya membutuhkan pengawasan seumur hidup, kemajuan sekolahnya sangat terbatas, jadi sulit sekali dia. Ciri khasnya biasanya kalau ketahuan terlambat ya tidak pernah naik kelas, jadi misalnya kelas 4 tidak naik segitu aja ya nilainya, tidak bisa naik-naik ya. Kemudian yang berat ya, seperti retardasi mental sedang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tetapi disertai biasanya defisit neurologis motorik. Itu gangguan gerak, misalnya ada perdarahan otak pada waktu kecil atau hipoksia otak kecil, maka dia retardasi mental disertai gangguan motorik. Yang sangat berat, yang sangat kasihan, biasanya kemampuan sangat terbatas ya, dia instinktif saja ya, terbatas dalam mobilitas dan hanya berkomunikasi non-verbal elementer ya. Kemudian mau senyum saja, tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa meraih benda tertentu. Etiologinya biasa berhubungan dengan perkembangan anak, bisa bersifat genetik atau lingkungan. Yang dibutuhkan sekali lagi pada anak itu ada 3, yaitu kebutuhan biomedis, asa-asuh, dan stimulasi. Penyebabnya bisa kelainan yang pranatal, perinatal, dan postnatal. Dan sekali lagi, kalau kita menghadapi anak-anak kayak gini, kita harus anamnesis pranatal, natal, dan postnatal. Postnatal misalnya adakah radang otak, adakah kejang yang lama, adakah trauma pada kepala, atau mungkin keracunan suatu logam berat ya. Kalau ditinjau dari penyebabnya, bisa penyebab biologis, bisa penyebab yang psikososial. Kalau yang psikososial misalnya salah asuh, anak terlantar, ya, itu child neglected atau child abuse, biasanya ringan ya. RM-nya ringan. Kalau yang sifatnya biologis, kelainan otak, hipoksia otak, kejang, maka dia biasanya bersifat berat. Yeah. Nah, penyebab biososial itu tadi yang ringan. Terapinya apa? Diagnosisnya selalu dari anamnesis, laporan orang tua, biasanya kalau laporan sekolah kok dedel gitu ya, pelajarannya tidak pernah bisa. Kemudian pemeriksaan fisik, misalnya gangguan, misalnya suruh lewat menyelesaikan suatu tugas fisik, dia akan tidak bisa menulis akan susah, menghafal akan berat, lupa-lupaan, hati-hati. Mungkin itu gejala dari retardasi mental, kemudian diperlukan tes EQ, kalau EQ-nya kurang dari 70, maka dia gangguan retardasi. Bagaimana dengan tata laksananya? Tata laksananya bisa bersifat simptomatik, misalnya hiperaktif, dia kasih metilpenidat, kemampuan belajar misalnya dengan obat-obatan tertentu, kemudian juga yang terpenting adalah sekolah khusus, panti khusus ya,
Jadi sangat pencegahannya ada dua, pencegahan primer mencegah terjadinya retardasi mental, misalnya mencegah bayi lahir dengan hipoksi, bayi prematur kita cegah, bayi yang mengalami sakit berat kalau bisa terobati dengan baik, kejang tidak boleh berlama-lama, infeksi yang diobati dengan cepat. Yang kedua, mengurangi manifestasi yang sekunder, mengurangi manifestasi dari klinis retardasi mental. Sementara itu ya, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan? Masih 131 ya pesertanya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Izin bertanya, Dok. Ya, siapa ini? Saya Ilham Gandhi, Dok. Gandhi. Gandhi itu ketuanya tadi ya? Bukan, Dok. Oh, bukan. Kenapa, Dik? Tadi kan disebutkan kalau salah satu gejala retardensi mental itu keterlambatan perkembangan berbicara ya, Dok, kemampuan bicara. Betul. Nah, itu betul. normalnya kalau seorang anak bisa berbicara secara normal itu usia berapa ya, Dok? Jadi tiga-tiganya itu bisa sama ini, Dek. Autisme, ADHD, dan retardasi mental bisa gejala awalnya keluhan orang tua yang terlambat bicara. Ya. Berbicara itu kamu lihat apakah dia terlambatnya berbicara atau berkomunikasi. Berkomunikasi itu ada dua, ada yang verbal atau yang non-verbal. Pada anak yang autis, biasanya gangguannya tidak cuma berbicara, tetapi gangguan berkomunikasi. Kalau anak dengan retardasi mental, biasanya gangguannya juga sama. Ada gangguan bicara, tapi komunikasinya bisa. Dia bisa minta tolong, bisa melambai, bisa senyum, ya ibunya senyum, anaknya senyum, ya. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan tugas. Misalnya, ngomongnya terlambat. Kemudian, komunikasinya ada ya. Kemudian misalnya di 2 tahun, dia di 5 tahun misalnya, katakanlah paling gampang ya. Misalnya dia ngobrol, nggak bisa bilang kencing, nggak bisa bilang gerak, gitu. Itu hati-hati ya. Bicaranya terlambat, biasanya perkembangan motorik anak retardasi mental itu kalau kelainan organiknya tidak berat, biasanya normal. Jadi jalannya sesuai, ya, jalan duduknya sesuai. Autis juga sama, kalau satunya di sosial. Kemudian apa tanda bahaya, tanda red flag? Tadi red flag. Pokoknya kalau misalnya satu ocehan ya, tidak bisa menunjuk, tidak ngoceh, mimik wajahnya datar di usia 12 bulan. Kemudian tidak keluar kata, satu kata pun, mendengar tapi tidak keluar kata. Itu di 16 bulan. Jadi 16 bulan itu anak itu sudah bisa mama, papa harusnya ya. Kemudian tidak bisa membentuk kalimat. Misalnya mau makan, adik ikut, itu di usia 2 tahun. Di 3 tahun, kalimat pendek 3, subjek, predikat, objek. Jadi kalau anak, tiga-tiganya bisa sama, tiga-tiganya sama. Cuma berbeda, satunya itu kemampuan menyelesaikan masalah tidak bisa. Kalau anak autis, dia main sendiri, tapi bisa buka keran itu bisa. Misalnya mau minum, dia ambil sendiri, buka keran bisa. Anak dengan retardasi mental tidak bisa. Ambilin minum, dia bingung, buka kerannya kayak apa, dia minta tolong. Tidak bisa. Tidak bisa menyelesaikan tugas tadi ya. Kalau anak ADHD canggih, dia biasanya motoriknya sangat bagus, bisa menyelesaikan semua, tapi habis pindah-pindah sebentar-sebentar. Gitu ya. Jelas, Mas Gandhi? Jelas, Dokter. Ya. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan setiap anak dengan faktor risiko. Misalnya besok kamu ngelahirin bayi dengan lahir tidak menangis, asfiksi. Hati-hati. Anda harus ke depannya dipantau ini. Pakai KMS. Sesuai enggak perkembangannya. Kalau melenceng, Anda harus intervensi, harus diobservasi, kalau perlu dikonsulkan. Misalnya 6 bulan tidak noleh dipanggil. Waduh. Tetapi dia bisa senyum, tidak noleh tapi dipanggil. Ya, dipanggil ya, adik, itu tidak noleh, hati-hati ya. Itu sudah ada gangguan di situ. Ya. Lanjut. Ada lagi pertanyaan?
izin bertanya, Dok. Ya, Umu. Ya, silakan. Umu, Dokter. Ya, jadi untuk anak yang menderita autis, kemudian ADHD, apabila sudah dideteksi dini dan diberi terapi, bisa kembali normal atau tidak, Dok? Ya, tadi prognosisnya beda-beda. Yang prognosisnya baik adalah yang ADHD. ADHD itu bukan autis loh. Ya, autis bukan ADHD. Berbeda, itu dua spektrum, dua hal yang berbeda. Tetapi gejalanya mungkin mirip-mirip pada awal. Prognosisnya sekali lagi yang baik adalah ADHD. Kalau autis prognosisnya tidak bagus. Apalagi kalau ditemukannya terlambat, terapinya tidak benar, tidak pas, maka menetap seumur hidup. Tidak bisa bersosialisasi, otomatis tidak bisa bekerja. Karena syarat untuk bisa bekerja itu tahu perintah, tahu tugas, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya anak dengan autis jadi dokter mungkin bisa enggak? Ya enggak bisa, dia enggak punya empati. Ya kan? Nanya enggak mau, dia enggak bisa ngomong, enggak butuh orang lain. Ya, gitu ya. Jadi berbeda prognosisnya. Yang lebih paling baik di antara tiga ini adalah ya ADHD. Karena ADHD malah biasanya IQ-nya tinggi. IQ-nya di atas rata-rata anak ADHD. Biasanya, tapi tidak harus ya. Lanjut, siapa lagi? Izin tanya, Dok. Ya, lagi. Kalau misalnya, apakah orang tua yang misal ayahnya bicara bahasa Inggris, ibunya Indonesia, atau anaknya lahir di Indonesia, terus pas kecil pindah ke luar negeri, itu bisa jadi faktor anak terlambat bicara, Dok. Jadi Ya. gangguan bicara. Jadi sekali lagi terlambat bicara itu penyebabnya banyak, ya. Penyebabnya banyak. Bisa karena tadi gangguan otak misalnya retardasi mental, bisa juga karena ADHD atau defisit hiperaktif ya. Bisa juga autis, bisa juga karena bukan itu. Salah satunya karena stimulasi yang tidak benar. Kondisi stimulasi, ingat bahwa pada anak itu kan lagi berkembangnya reseptor di dalam tubuh dia sangat baik, termasuk reseptor penglihatan, pendengaran, si berkembang. Kalau rangsangannya tidak pas atau terlalu banyak rangsangan, bisa saja. Sering pada kasus-kasus yang bilingual, anaknya misalnya bilingual, ibunya ngajarin bilingual, enggak keluar semua, enggak bisa semua dua-duanya. Sering ya. Jadi stimulasi yang tidak benar juga mengakibatkan gangguan, bisa menyebabkan gangguan. Misalnya stimulasi terlalu hebat dengan gadget, sudah teruji bahwa anak-anak dengan gadget biasanya bicaranya jadi terlambat. Ya, bicaranya jadi terlambat karena tadi dia lebih terangsang untuk reseptor penglihatan, sementara pendengarannya tidak terangsang dengan baik. Terlalu stimulasi yang kacau, ngajarin tidak benar juga bisa. Tadi ngajar ibunya pakai bahasa Inggris, anaknya di rumah pakai banyak bahasa Jawa karena pembantunya banyak pakai bahasa Jawa. Kemudian di sekolahnya pakai bahasa Indonesia. Wah, kacau. Bisa saja bahasanya jadi tidak keluar semuanya. Bahasa Inggrisnya tidak bisa, bahasa Jawanya orang akhirnya diem. Tetapi bisa enggak dia dikasih tugas? Bisa enggak berkomunikasi? Bisa. Dia misalnya minta makan, natap ibunya, nunjuk mau makan apa. Nunjuk aja tapi enggak keluar ngomong, ya. Jadi itu bukan autis. Itu gangguan perkembangan bicara. Gangguan perkembangan bicara itu spektrumnya banyak sekali. Tetapi bisa disebabkan tadi kalau anak dengan gangguan bicara bisa autis, bisa ADHD, bisa retardasi mental atau bisa sebab yang lain, ya. Terima kasih, Dok. Yuk. Ada lagi? Izin bertanya, Dok. Apa ini? Malik. Malik, mana wajah Malik? Benar, Dok. Nah, gitu. Ternyata kayak penyerang tadi malam ya. Kayak penyerang Indonesia yang semalam Kang Malik. Dok, mau tanya, Dok. Tadi kan dijelaskan kalau anak kecil dengan penggunaan gadget dia kan overstimulus untuk visualnya, Dok, penglihatannya, Ya. sehingga keterlambatan berbicara. Lalu apakah kedepannya untuk anak yang bermain dengan gadget dia memiliki visual yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, Dok?
Ya, kalau kamu kebanyakan makan protein, kebanyakan karbohidrat jadi diabetes, signifikan protein jadi harus imbang. Karena perkembangan organ itu reseptor itu ada fase-fase optimal, fase-fase. Jadi intinya begini. Jadi stimulasi itu harus pas, tidak boleh terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan harus sepadan. Harus karena kita punya reseptor banyak. Reseptor penglihatan, reseptor pendengaran, sabar rasa, taktil, emosi. Jadi itu harus dilatih secara sinkron. WHO tidak menyarankan anak kurang dari 2 tahun sebaiknya tidak mengenal gadget. Ya. Tidak boleh dikenalkan. Time screening-nya no. Time screen ya, itu no. Jadi baik gadget, nonton TV itu cuma, kalau anak 2-4 tahun itu cuma 1 jam sehari. WHO ya. Jadi kalau terlalu dikasih itu, maka perkembangannya otomatis terlambat. Contoh lah, kamu aja main handphone terus, mesti kamu diajak ngomong nggak nyapa. Betul nggak? Ya, kamu sebelahmu sama sebelahan deh. Kamu main handphone, lihat handphone, diajak cerita, kira-kira natap nggak? Enggak, karena nggak butuh, kan? Iya, mendengar nggak? Bapakmu mau 2 kali, misalnya, Malik, gitu, kamu masih main aja, ya? Kamu nyebut sebagai lagi autis, gitu ya. Padahal sebetulnya bukan itu, autis itu tidak begitu, ya. Autis itu tadi harus ada satu gangguan komunikasi, gangguan perilaku, dan gangguan berbahasa. Ya, ada. Jadi itu ya, Lek. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Ke depan anak-anak kita akan bermasalah besok mesti. Kamu sekarang aja diajak ngomong nggak pernah natap. Lihat aja anak sekarang itu kalau komunikasi kan nggak bisa natap. Kamu kalau diajak ngomong sama siapa, papahmu lah. Coba perhatiin, kamu natap ayahmu nggak? Kamu malah lebih asik lihat handphone. Makan bareng aja, betul enggak? Nah, itu padahal otak kamu di mana reseptornya sudah maksimal berkembangnya. Sudah tidak terangsang lagi. Tapi pada anak-anak yang lagi tadi, otaknya dari 0, 80% ini di 2 tahun. Jadi reseptor pun berkembang 80% di 2 tahun. Dirangsang stimulasi sangat lebih dari itu, maka organ lain juga tidak berkembang. Ya. Jadi hati-hati. Ya, ada lagi. Coba kamu cari rekomendasi WHO untuk gadget. Cari aja. Rekomendasi WHO for gadget in children. Cari aja. Itu 2 tahun, kurang dari 2 tahun tidak boleh. Ya, padahal ibu-ibu sekarang apa coba? Supaya anaknya mau makan, dikasih gadget. Supaya anaknya anteng, kasih gadget. Anda bisa bayangkan ke depan. Itu tugas kamu. Besok yang jadi dokter, anak kan kamu besok. Ya kan? Kamu pusing kamu besok. Masalahnya masalah perkembangan banyak, ya. Kamu tidak dianggap dokter nanti, ya, tidak mau natap, tidak mau minta perhatian kamu. Ya, makanya sekarang itu ngeri sekali. Ya. Dilihat itu komentar itu belum booming ya. Mungkin 10 tahun lagi ketika generasi ke depan andalannya gadget, kayak apa? Tidak ada emosi lagi ngomong di medsos kayak gitu, dan tidak ada malu, tidak ada risih, ya. Tidak ada empati sama sekali, karena bahasa gambar berbeda bahasa mimik. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita ketemu orang kan kita bisa berpakai bahasa nonverbal, suka atau tidak suka sudah kelihatan. Tapi kalau bahasa verbal, bahasa tulisan tidak akan bisa, ya. Emot aja kamu kalau bikin emot marah gitu ya. Oke? Ada lagi? Jelas, Dek? Kamu kayak penyerang semalam Indonesia, Lik, kamu, Lik. Ya, kamu nonton bola enggak, Lik, kemarin? Nonton bola enggak? Kamu enggak suka bola, kamu main gadget mesti. Nge-game jempolnya, bolanya jempol ya. Anak sekarang kan begitu, nge-game. Apa ada yang suka olahraga? Enggak, kan? Nah, olahraganya jempol. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, saya tutup. Ada lagi? Sudah cukup jelas ya? Tolong bedakan antara ADHD, autis, dan retardasi mental ya. Ya. Oke. Cukup jelas? Berbeda dengan meningitis. Apakah kalau kena meningitis besok kena bisa ADHD, bisa retardasi? Bisa. Kalau anaknya kecil misalnya lahir 2 tahun kena meningitis, maka bisa nanti jadi ADHD. Karena tadi terjadi di fase perkembangan otak. Bisa autis, bisa. Salah satu teorinya
memungkinkan itu. Ada lagi? Kalau enggak ya saya tutup. Halo? Cukup? Iya, cukup dok. Oh, cukup. Ya, dilanjutin sudah, aja Dok. kalau gitu. Oke, saya keluar caranya gimana? Oke.